Selamat malam dan selamat datang di channel Gotik. Malam hari ini saya akan membawakan cerita tentang akibat pesugihan. Cerita tentang praktek pesugihan mungkin sering Anda dengar. Namun, tahukah Anda, jika melakukannya maka Anda telah menjadi pengabdi setan? Dengan melakukannya, berarti Anda telah menjual tubuh, bahkan tubuh keluarga Anda sendiri kepada setan. Susahnya mencari pekerjaan membuat orang berlomba-lomba mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Salah satunya adalah dengan melakukan sebuah pesugihan. Kebetulan salah satu tetangga saya memilih untuk mengambil jalan pintas tersebut. Dia bernama Pak Karmin. Kejadian ini terjadi pada tahun 2012 yang lalu. Pada awalnya, ia adalah seorang petani harian yang bisa dikatakan kesulitan dalam hal keuangan. Pak Karmin sendiri tidak memiliki sawah, melainkan hanya bekerja jika dipanggil orang untuk menggarap sawah mereka. Namun, kehidupannya tiba-tiba berubah menjadi bergelimang harta. Rumahnya direnovasi dan menjadi sangat besar. Bahkan setiap keluarganya dibelikan mobil. Perubahan yang sangat janggal bagi seorang petani harian. Beberapa warga yang pulang malam melewati rumah Pak Karmin mengaku sering melihat penampakan sosok gaib dengan wujud berbagai macam. Mereka sering melihat pocong yang diam berdiri di depan pagar, dan ada pula yang melihat sosok kuntilanak yang sedang melayang-layang di atas rumah Pak Karmin. Ada juga warga yang mengaku melihat sosok hitam besar berdiri di atas rumahnya. Semua kejadian ini dialami warga setelah Pak Karmin membangun rumahnya. Warga pun menjadi takut melintas di depan rumahnya, terutama saat petang menjemput. Pada awalnya, warga tidak menaruh rasa curiga pun kepada Pak Karmin. Mereka beranggapan bahwa sosok gaib memang ada di mana-mana. Sekarang, Pak Karmin dikenal sebagai pria yang sangat kaya di desa kami. Maka tak heran, banyak warga yang datang untuk meminjam uang. Namun, setelah beberapa minggu setelah meminjam uang, mereka semua sakit. Dan anehnya lagi, sakit yang dideritanya itu tidak diketahui penyebabnya apa. Dan bahkan ada yang sampai meninggal. Memang sulit dijelaskan dengan logika. Setiap kali ada orang yang meninggal di desa, bisa dipastikan mereka punya pinjaman uang dari Pak Karmin. Seiring dengan berjalannya waktu, warga pun mulai curiga dengan Pak Karmin. Mereka menjadi takut untuk meminjam uang kepada Pak Karmin dan selalu menabur garam yang telah didoakan di sekeliling rumah mereka, terutama saat menjelang maghrib.
Sebulan setelah kematian seorang warga, tidak ada lagi warga yang meninggal karena sakit aneh. Entah mengapa, keadaan pun menjadi berbalik ke keluarga Pak Karmin. Anaknya yang paling kecil tiba-tiba meninggal. Ia meninggal dengan wajah biru dan keluar darah dari telinga, hidung, dan mulutnya. Para warga pun saat itu tidak berani berasumsi negatif, termasuk saya. Kami hanya berpikir mungkin itu karena virus. Namun, seminggu setelahnya, anak pertamanya Pak Karmin meninggal dengan lebih tragis. Ia meninggal dengan lidah menjulur keluar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka bekas garukan. Warga mulai berpikir negatif, dan sempat ada pula ucapan bahwa Pak Karmin melakukan pesugihan. Dan hal itu akhirnya terbukti. Ketika malam menjelang, terdengar suara teriakan dari rumah Pak Karmin. Serentak, seluruh warga pun segera berlari menuju rumah. Di rumahnya, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Pak Karmin sedang menggeliat berguling-guling di lantai. Ia berteriak-teriak dengan penuh rasa sakit. Panas, panas. Kami pun berusaha menahan tangannya yang ingin mencekik lehernya sendiri. Dan sesekali ia memukul wajahnya, serta menusuk-nusuk bola matanya dengan jarinya. Dan yang sungguh mengagetkan kami, beberapa anak kecil melihat di sekeliling Pak Karmin ada beberapa sosok gaib yang berdiri sambil tersenyum. Hal itu pun dibenarkan oleh temanku, yang kebetulan dia memang bisa melihat dunia gaib. Dia mengatakan kalau sosok-sosok gaib tersebut senang melihat Pak Karmin kesakitan seperti itu. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Pak Karmin kejang-kejang, dan dari mata, telinga, dan hidungnya keluar darah yang sangat segar. Saat itu juga ia meninggal seperti sapi yang sedang disembelih, dan kami pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa termangu melihatnya. Akhirnya istri Pak Karmin mengakui bahwa Pak Karmin memang melakukan ritual pesugihan. Dalam perjanjiannya itu, jika tidak bisa memberikan tumbal, maka ia sendiri dan keluarganya yang akan menjadi tumbal pengganti. Untungnya, istri Pak Karmin tidak mengalami hal tragis seperti itu. Ia segera ditangani oleh Pak Kiai di desa kami. Kejadian ini benar-benar terjadi di depan mata kami, dan bagi kami, ini sangatlah menakutkan.